Don't stay up and watch scary movies, okay? It'll last a year. Oh, I promise. God, no, I can't. I can't watch this part. Bobby, are you up there? No, Luke. Why? What? No, just because, Luke. Look, I know. Put it down, or I will shoot you. Pada saat film dimulai, kita pun langsung diperlihatkan kepada suasana Natal yang sebentar lagi akan disambut oleh tiap-tiap keluarga. Tapi tidak bagi seorang wanita bernama Ashley yang terpaksa harus jauh dari keluarganya. Lebih tepatnya, Ashley ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke kediaman dari sebuah keluarga yang sengaja menelponnya demi mengurus anak mereka. Anak itu bernama Luke, seorang laki-laki berumur 12 tahun yang baru saja mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya. Tidak hanya sendiri, pengalaman itu pun juga dialami oleh seorang teman Luke yang bernama Garrett. Beberapa saat setelahnya datanglah Ashley di rumah tersebut, dan dia langsung disambut oleh kedua orang tuanya Luke yang sepertinya sedang bersiap-siap untuk pergi. Dari pembicaraan mereka, Ashley ini ternyata sudah menjadi pengurus Luke sedari lama, yang dimana pada saat itu Luke masih berusia 8 tahun. Atas hal itulah Ashley dipercaya lagi untuk menjaga Luke yang kini jauh lebih nakal. Don't stay up and watch scary movies, okay? It'll last a year. Oh, I promise. Namun sering berjalannya waktu, Luke terlihat seperti ingin menunjukkan bahwa ia bukan anak kecil lagi. Dimulai dari hal-hal yang sepele. Ia berkeinginan agar Ashley terpukau dengan keberaniannya serta tingkah lakunya. Squish it. The answer's still no. Padahal mah Ashley sendiri sudah punya pacar, dan Ashley selalu menyempatkan diri untuk menelpon pacarnya yang bernama Ricky. Tapi tetap saja, mau ada pacar atau tidak, Luke malah terus-terusan berusaha untuk modus kepada Ashley. Lucas, stop. Tanpa pengawasan orang tuanya, Luke sengaja memesan sebuah pizza secara diam-diam demi disantap berdua sambil menonton film horor. First off, you're sweet. But second, Pada saat itulah Luke mulai berusaha untuk mencium Ashley yang sedang merasa ketakutan. no, Luke. Why? What? No, just because, Luke. Look, I know. Ya, walaupun pada akhirnya ia tidak bisa melakukan hal itu dan Ashley langsung menolaknya secara mentah-mentah. Hanya saja, dalam keadaan seperti ini, Ashley pun tidak lagi berfokus setelah ia menyadari kalau posisi pintu rumah sudah terbuka entah dari kapan. Merasa ada penyelundup yang sudah masuk ke rumah ini, Ashley bersama Luke cuma bisa menahan rasa takut satu sama lain. Tapi ternyata, orang itu adalah Garrett yang sedari tadi sudah berencana untuk menakuti Ashley. What? I'm not scared. Fucking police! What were you doing sneaking around back there? Namun seketika itu juga dari atas loteng mulai terdengar suara gerasa-gerusuk yang tidak masuk dalam rencananya. Apalagi salah satu kaca di sebuah kamar terlihat sudah pecah akibat lemparan batu. Dari situlah Ashley pun mulai berupaya untuk menggunakan telepon rumah, yang anehnya seluruh sambungan tidak lagi tersambung. Terlebih handphonenya Ashley juga nggak bisa digunakan pada saat ini setelah sempat kecemplung ke dalam akuarium akibat Luke yang salah melempar. Mau kabur gimana juga, ban mobilnya Ashley sudah dipecahkan oleh seorang yang bahkan ia tidak ketahui sama sekali. Yang ternyata kondisi itu merupakan sebuah peringatan bagi mereka semua kalau Garrett, Luke beserta Ashley tidak boleh pergi dari rumah ini. Sayangnya Garrett tidak benar-benar menuruti perintah itu dan ia pun harus tertembak di depan halaman rumah. Garrett! Garrett! Pada situasi seperti ini, Luke bersama Ashley hanya bisa bersembunyi di atas plafon yang kebetulan bisa diakses dengan sebuah tangga. Beruntung persembunyian mereka tidaklah diketahui oleh orang misterius tersebut dan situasi pun sudah mulai membaik. Alhasil, Luke langsung memberanikan diri untuk mengambil sebuah pistol yang berada di kamar orang tuanya. That won't be okay. It's okay.
Sambil memegang pistol tersebut, Luke juga berani mengajak Ashley pergi ke ruangan lain, walaupun orang misterius itu masih terlihat mondar-mandir. Sampai suatu ketika Ashley tersadar kalau orang misterius tersebut tidaklah benar-benar misterius, melainkan ia adalah Garrett yang sudah menyamar menggunakan topeng milik Luke. What? Is this a fucking joke? Ya bisa dibilang seluruh aksi yang mereka hadapi dari tadi hanyalah akal-akalan seorang Luke. Siapa sangka atas gagalnya rencana tersebut, Luke mulai semakin membabi buta dan ia pun sengaja untuk menampar Ashley sampai terjatuh ke lantai bawah. Ashley, what? Dengan kejadian itu, Ashley yang baru tersadar pun tidak bisa kemana-mana serta harus disekap oleh kedua anak tersebut. Tidak main-main, Luke juga mengaku bahwa ia mencintai Ashley yang notabene jauh lebih tua 9 tahun. Luke yang baru saja menginjak usia 12 tahun merasa kalau dirinya pantas berpacaran dengan Ashley. Saking pantasnya mereka pun menantang Ashley untuk bermain True Order secara paksa. Dimulai dari pertanyaan apakah Ashley sudah pernah berhubungan badan dengan pria lain, sampai sebuah tantangan untuk meraba bolanya. Kemudian Ashley yang lagi dicekokin minuman haram pun mulai mendengar suara bel yang berbunyi dari pintu depan. No. Bitch. Ketika diperiksa, ternyata orang itu adalah Ricky alias pacarnya Ashley. Hanya saja kedatangan Ricky justru tidak begitu berarti bagi Ashley sendiri setelah Luke sengaja menyetel musik dengan volume yang begitu kencang. Dude, I know that. What do you think these are for? So she can't. We're upstairs, but it's probably. Hey, I got. Where the hell is she? Told you she doesn't want to see you now. Ashley! Di saat yang bersamaan, secara diam-diam Ashley sengaja menyimpan serpihan kaca yang berada di atas lantai. Hal ini mau gak mau harus dilakukannya karena ia tahu keberadaan di rumah tersebut sudah semakin memburuk. Pada titik ini, Luke mulai menyuruh Ashley untuk mengundang satu orang pria yang sekiranya pernah ditaksir oleh Ashley sendiri. Akan paksaan itu, tersebutlah sebuah nama dari seorang pria yang bernama Jeremy. Usut punya usut, Jeremy merupakan mantan pacar dari Ashley, sekaligus mantan terindah semasa ia menjalin hubungan. Tapi dari situ, Ricky sengaja untuk pipis di celana demi menyibukkan Luke yang terus-terusan menjaga mereka. Pada kesempatan ini, Ashley sebisa mungkin untuk melepaskan rekatan lakban yang berada di tangan serta kakinya. Jeremy lives like 30 minutes away, right? Ricky. The fuck even is? Hanya saja keberuntungan tidaklah berada di pihak Ricky yang sengaja dibawa oleh kedua anak itu ke ruangan lain. Dari tingkah lakunya, Luke seperti orang yang putus cinta. Karena ia tidak terima kalau terdapat laki-laki lain yang dekat dengan Ashley selain dirinya. Alhasil keberadaan Ricky pun harus terancam pada saat itu setelah Luke mulai mendapatkan sebuah ide dari dalam kepalanya. Hey Garrett, in Scouts for Clover, just the season to be. What the fuck, man? Got what? Put it down, or I will shoot you! Tidak lain tidak bukan, Ricky harus meningsoi secara tragis setelah kepalanya terhantam oleh sebuah kaleng cat yang belum pernah dipakai sama sekali. Sialnya lagi, sebuah pistol yang dipakai oleh Luke selama ini ternyata tidak benar-benar memiliki peluru.
my... His head had just exploded! I told you, Garrett, I told you! Seketika itu juga, Ashley pun berusaha kabur sebisa mungkin dari kejaran Garrett maupun Luke yang sadisnya luar biasa. Tapi sayang, usaha tersebut justru hanya berujung sia-sia dan Luke sendiri berhasil membawa Ashley kembali ke dalam rumah. Get off of me, you crazy fuck! There's a couple new folks in the group. Di sisi lain, Jeremy alias mantannya Ashley terlihat sudah tiba di depan rumah tersebut. Tentu kehadirannya Jeremy pun sudah disadari oleh Luke dan ia langsung disambut secara hangat. Sebelum benar-benar bertemu dengan Ashley, Luke meminta Jeremy untuk menuliskan sebuah surat seromantis mungkin. Atas permintaan itu, Jeremy pun gak perlu lagi pikir panjang dan ia mulai menyiapkan rangkaian kata-kata yang sekiranya mampu meluluhkan hatinya Ashley. Namun naas, surat tersebut akan menjadi surat terakhir yang dituliskan oleh Jeremy setelah dirinya mulai terjebak di dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh Luke. Kid? Hey kid, where'd you... Siapa yang menyangka surat bertuliskan I love you itu tidaklah benar-benar tersampaikan, melainkan hanya tergeletak di dekat tubuhnya sendiri yang sudah meningsoy tergantung di bawah pohon. Sialnya lagi, Geralt yang berusaha untuk membantu Ashley pada saat itu pun harus ditembak oleh temannya sendiri. I'm really sorry, Ashley. Just a step up. Dengan tidak adanya siapa-siapa lagi, Ashley hanya bisa memejamkan mata dan ia pun ikhlas kalau Luke harus membunuhnya secara cuma-cuma. Guilty. Please. Say something. Setelah semuanya usai, Luke langsung bergegas untuk menghapus segala jejak yang sudah ia perbuat di rumah itu. Tidak peduli apa yang sudah terjadi, ia terus memanipulasi segala kejadian dengan begitu rapi dan juga cepat. Sampai pada akhirnya, kedua orang tua Luke sudah tiba di rumah tersebut serta melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Funny. And Chantel and Dave could not stop talking about how awful it was. I was so embarrassed. Pada titik ini, Luke benar-benar belaga polos seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Bisa dibilang ia tidak hanya memanipulasi kejadian, tapi ia juga berhasil mengelabui semua orang. Namun tidak lagi setelah terdengar suara teriakan dari pihak medis yang berkata bahwa masih ada satu orang yang tersadar serta bernapas. Tidak lain tidak bukan, orang itu adalah Ashley dan ia pun akan menjadi saksi dari segala aksi bejat yang dilakukan oleh anak 12 tahun. Dan film pun mamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.